Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam keadaan religi. Baik, keadaan religi bertemu kembali dengan podcast Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kali ini bersama saya Imam Muhair yang akan memandu acara ini. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kabid PHU untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tusi bidang PHU. Baik, terima kasih Pak Imam ya. Panggilnya Pak Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Zulkifli Sitorus. Saya alhamdulillah dalam waktu lebih kurang 6 bulan ini sudah diberi amanah oleh Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjadi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Ya, sesuai dengan nomenklaturnya, saya kira memang ya bidang penyelenggaraan haji dan umroh ini punya tugas pokok, fungsi, yaitu bagaimana menyusun bahan, melakukan perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Ya, di dalamnya tentu banyak hal terkait dengan bagaimana mempersiapkan ya baik dari sisi administrasi dan juga bagaimana secara operasional ya pelaksanaan haji di Sumatera Utara. Saya kira itu sepintas. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabid. Kita rileks saja Pak Kabid ya. Ya. Kita akan berbincang-bincang terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Mungkin secara singkat Pak Kabid bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama khususnya dalam hal ini bidang penyelenggara haji dan umroh dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Saya kira berbeda dengan bidang-bidang lain ya di Kanwil Kementerian Agama. Kalau di bidang haji ini memang begitu selesai pada saat satu musim haji, misalnya tahun 2024 selesai di bulan Agustus ya misalnya, maka di September atau Oktober itu sudah masuk tahapan haji pada tahun 2025. Jadi kalau saat ini tentu sudah banyak hal yang sudah kita persiapkan ya, tentu di bulan September, Oktober, kemudian November dan sampai saat ini diawali dengan bagaimana kita melakukan pendataan ya, pendataan jemaah-jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun 2025 ya, yang istilah kami namanya estimasi. Ya, perakiraan. Nah, setelah didapatkan data itu, maka melalui Kepala Seksi Haji dan Umroh di Kabupaten Kota dilakukan komunikasi dengan para calon jemaah haji agar mereka mempersiapkan dokumen-dokumen awal ya, terutama paspor ya, paspor mereka harus siapkan, boleh secara mandiri dan juga boleh secara kolektif ya, dipandu oleh teman-teman di kabupaten kota. Di samping itu juga bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan gitu ya, karena ini beriringan ya, paspor kemudian beriringan dengan pemeriksaan kesehatan untuk nanti bisa pada waktunya ya ditentukan istitoah atau tidaknya bagi calon jemaah haji yang akan berangkat. Nah, saat ini kita sudah pada tahap, saya kira sudah di tengah-tengah ya, paspor sudah hampir selesai, pemeriksaan juga sudah berjalan. Nah, sekarang sudah pada tahap biovisa ya, biovisa itu yaitu dalam rangka bagaimana mempersiapkan sejak dini ya sebagai syarat awal nanti
agar dikeluarkan visa oleh Kementerian Arab Saudi bagi jemaah calon haji kita. Ini sedang berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang begitu signifikan. Ya, nanti baru setelah itu ya tahap pelunasan. Dan sekarang sudah mulai masuk, yaitu tahap pelunasan. Ya, jemaah-jemaah kita sudah di-endorse, didorong untuk melakukan pelunasan terhitung sejak tanggal 14 sampai tanggal 14 Februari sampai 14 Maret. Ya, dan teruslah tahapan-tahapan akan berlanjut setelah itu. Itu yang sudah kita kerjakan, kita laksanakan, ya. Dan ini memang kita mengejar waktu, karena haji itu tidak boleh terlalu maju, tidak boleh terlambat, ya. Karena waktunya itu sudah ditentukan, ya kan? Bahwa ya haji itu ya nanti pada waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah gitu. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah puncaknya gitu. Jadi nggak bisa dimajuin. Oh, kami terlambat ngurus ini, terlambat ini, tunggulah kami nanti di bulan Muharram saja ngerjain haji. Itu nggak bisa, ya kan? Maka itu harus kita dengan kesiapan-kesiapan yang lebih terencana, terukur, ya, sehingga tahapan-tahapan itu tepat pada waktunya, sehingga tidak merugikan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu. Oke, siap. Baik Pak Kabid, tadi Pak Kabid menyinggung soal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin Pak Kabid bisa menjelaskan sampai hari ini sudah berapa jemaah haji yang melunasi BPIH? Kemarin ketika sebelum keluar Kepres, ya, keputusan Presiden tentang penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau istilah kita namanya BPIH, ya, itu memang nampak semangat dan gairah jemaah kita, kapan nih kira-kira mau dilunasi nih, kok belum bisa gitu, ya, karena kita masih menunggu Kepres, keputusan Presiden, ya. Kepres ini memang ya agak terlambat karena mungkin Presiden Prabowo masih berharap penurunan angka yang lebih signifikan dari biaya haji yang sudah diturunkan, ya, berkat usaha dari Pak Menteri, ya, Pak Wakil Menteri, kemudian didukung oleh Kepala Badan Haji dan Wakil Kepala Badan Haji, bekerjasama dengan DPR RI, ya, dengan rapat yang cukup maraton, saya kira luar biasa, bahkan sampai ada penundaan. Akhirnya disepakati bahwa biaya haji pada tahun ini mengalami penurunan, dan alhamdulillah ini disambut baik oleh masyarakat kita dan sangat membantu, apalagi kita di Sumatera Utara, ya kan. Kalau rata-rata nasional kemarin itu kan di angka 54 juta gitu, ya. Tapi begitu nanti dibagi berdasarkan embarkasi masing-masing, ya, di Sumatera Utara embarkasi Medan kita hanya membayar jemaah kita BP-nya, ya, biaya perjalanan ibadah hajinya itu sekitar 47.900.000. Itu yang harus dibayar keseluruhan. Jadi hitungannya itu dikurangi dengan biaya setoran awal yang 25 juta, ya. Sehingga kalau dikurang 47,9 itu kurang 25 sekitar 22 juta. Tapi kemarin saya cek jemaah kita membayar di angka 20 jutaan, ya, 20.600.000 atau lebih sedikit itu. Karena apa? Karena ada virtual account, ya, itu aplikasi rekening yang khusus dibuat oleh BPKH yang itu langsung masuk ke rekening jemaah, dan itu hanya bisa digunakan ketika waktu mau pelunasan biaya haji. Jadi alhamdulillah, ya, ini sangat membantu, dan sampai saat ini jemaah haji Sumatera Utara yang sudah melunasi itu, ya, sekitar 3.054 orang. Kalau kita lihat pembagiannya ini sekitar 30% lah, sudah 30%, ya, calon jemaah haji Sumatera Utara sudah melunasi. Padahal waktu yang diberikan oleh pemerintah 14 Februari sampai 14 Maret. Jadi kalau ini tanggal 24, ya, berarti masih 10 hari. Artinya masih 30% waktu yang disediakan, jemaah kita sudah 37% yang melunasi. Ya, mudah-mudahan ke depan ini normal, ya, atau lebih cepat jemaah-jemaah kita bisa melunasi biaya haji yang sudah ditentukan. Saya kira itu.
Kemudian untuk tahun ini Kementerian Agama masih tetap untuk memprioritaskan jemaah lansia sesuai dengan tagline haji tahun ini, yaitu haji ramah lansia, aman dan nyaman. Mungkin Pak Kabid bisa menjelaskan tentang tagline ini, Pak Kabid? Ya, memang unik ya di Indonesia ini, bagaimana animo masyarakat itu begitu tinggi untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga daftar tunggunya cukup panjang dan rata-rata usianya juga sudah memasuki usia tua, Di atas ya kan? 60-an, Pak Kabid. Rata-rata orang yang mendaftar haji itu kan sudah mulai di atas 40 tahun baru daftar haji ya. Kalau di bawah itu masih mikirkan kebutuhan-kebutuhan domestik lah, rumah, anak dan sebagainya. Jadi dengan masa tunggu 20 tahun saja, kalau umur 40 kita mendaftar, itu berarti kita nanti berangkatnya umur 60 tahun. 60 tahun. Kan itu. Nah, sekarang lansia kita itu ya yang berangkat pada tahun ini usianya di usia 80 tahun ke atas. Itu yang masih masuk kategori berangkat pada tahun ini. Ya, nanti tahun depan berarti yang 79 itu jadi 80 tahun juga. Ya kan? Yang 78 jadi 79 naik gitu. Ya mudah-mudahan saya berharap ya untuk tahun yang akan datang itu yang umur 79 itu nggak banyak lah gitu ya. Sehingga tidak itu saja, tidak ke 80 tahun saja jadi batas usia batas usia lansia itu. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang real, sesuatu yang memang harus kita terima ya. Memang beginilah kondisi jemaah haji kita. Nah, oleh karena itu pemerintah, terutama Pak Presiden ya, Pak Prabowo menginginkan tahun ini haji itu terselenggara dengan aman dan nyaman. Aman secara fisik ya, nyaman secara psikologis kan gitu. Nah, bagaimana kita yang bagi lansia yang secara fisik mereka sudah lemah, yang secara fisik mungkin perlu bantuan, mengalami ketergantungan ya, bantuan dari orang lain, tetapi mereka bisa merasa aman dan mereka bisa merasa nyaman. Itulah prioritas yang diberikan oleh Kementerian Agama lewat pesan Pak Presiden kan itu. Lansia dan ditambah lagi ramah disabilitas ya. Disabilitas ini kita pahami adalah orang-orang yang mungkin secara fisik mengalami kekurangan sehingga perlu perlakuan khusus untuk mereka. Jadi insya Allah lah pemerintah sudah menyiapkan regulasi ya, bagaimana supaya ini semua bisa dikelola dengan baik. Kemudian sudah memberikan pelayanan, sudah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga bahkan advokasi dan perlindungan ya, sehingga jemaah haji Indonesia itu bisa merasa aman dan nyaman, terutama bagi ya saudara-saudara kita yang lansia, risiko tinggi dan juga yang disabilitas gitu. Ya, Pak Kabid. Kemudian Pak Kabid, untuk jemaah calon haji ini sebelum berangkat nanti ke Tanah Suci tentunya akan dibekali gitu tata cara untuk ibadah haji yang biasanya disebut dengan bimbingan manasik haji. Kira-kira seperti apa itu Pak Kabid? Apa pelayanan bimbingan manasik haji kepada jemaah calon haji? Jadi secara regulasi ya, undang-undang ada 3 sebenarnya kewajiban negara. Tentu dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan secara teknis itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pertama bahwa pemerintah harus bisa memberikan pembinaan, yang kedua memberikan pelayanan, yang ketiga memberikan perlindungan. Ini diatur secara tegas oleh undang-undang ya tentang haji ya. Nah, haji ini sesuatu yang punya karakteristik yang agak unik. Ya. Pertama, waktunya sudah ditentukan, yang kedua dilaksanakan di tempat yang bukan tempat kita, yaitu di Tanah Suci Arab Saudi ya. Kemudian jemaah kita pun punya karakteristik yang luar biasa, jemaah terbesar di dunia melaksanakan haji, sudah terbesar, tersebar lagi ya di berbagai daerah, ada yang di kota, ada yang di pedesaan, macam-macam. Kemudian ditambah lagi punya latar belakang yang berbeda.
Ya, latar belakang berbeda itu pendidikan, kemudian stratifikasi sosial, ya. Tentulah mereka ini tidak punya bekal, pengalaman yang cukup, ilmu yang cukup ketika mereka akan melaksanakan ibadah haji. Maka kewajiban negara lah untuk melakukan pembinaan melalui manasik haji. Ya. Meskipun mereka, ya, jemaah-jemaah calon haji ini sudah mengikuti bimbingan manasik di KBIHU, di majelis taklim, ya, atau di pengajian-pengajian di tempat mereka tinggal, gitu ya. Tetapi kan sebagai yang mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggara ibadah haji ini, negara ingin memastikan bahwa setiap calon jemaah haji itu sudah mengetahui cara-cara atau manasik haji, gitu ya. Lewat apa? Maka pemerintah melakukan bimbingan manasik haji, kan itu. Nah, untuk kita itu sudah ditentukan melalui peraturan menteri bahwa khususnya di Sumatera, ya, 2 kali pertemuan di kabupaten kota, 8 kali pertemuan di kecamatan, gitu. Nah, ini, ya, sedang disusun buku manasik hajinya, yang mana Pak Menteri meminta bahwa manasik haji kita ini lebih banyak ditekankan kepada menanamkan nilai-nilai religiusitas dan juga nilai-nilai spiritualitasnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang yang berhaji ini tidak kering, tidak hanya mengikuti perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Dia harus tawaf 7 kali di Masjidil Haram dengan mengelilingi Ka'bah, kemudian pindah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, ya. Kemudian setelah itu pindah tempat lagi ke Arafah, ke Wukuf, kemudian ke Muzdalifah, dan selanjutnya ke Munawwar Jamarot di Mina, gitu ya. Ini kan kalau tidak ada menanamkan nilai-nilai spiritualitas, religiusitas, kemudian nilai-nilai sufistik, bahkan diharapkan oleh Pak Menteri itu ada nilai-nilai sufistik. Bagaimana hikmah, bagaimana filosofi, bagaimana rahasia-rahasia haji, ya, dari masing-masing tahapan yang ada itu diajarkan, disampaikan, sehingga orang yang berhaji itu tidak kering. Artinya tidak kering itu hanya, ya, beralih dari satu fase ke fase yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, setelah itu sudah, gitu ya. Jadi haji yang mabrur itu sesungguhnya diharapkan dari itu, ya. Maka nanti melalui pembinaan atau melalui manasik haji ini, itulah yang harus kita lebih tekankan, dideterminasikan kepada jemaah melalui narasumber yang ada. Maka kita harapkan nanti dari kabupaten kota juga, ya, untuk memilih narasumber-narasumber ini, ya, yang memang punya kapasitas untuk itu dan pengalamannya up to date. Jangan pengalamannya yang sudah ketinggalan, gitu ya. Orang yang sudah berhaji 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dia yang menjadi narasumbernya, dia tidak memahami perkembangan yang terjadi, tentu kan tidak update, ya. Kita harap ini yang terbarukan lah, informasinya terbarukan, narasumbernya pun yang terbarukan, dengan, ya, berbagai harapan seperti tadi itulah, menanamkan nilai-nilai spiritualitas, religiusitas, dan nilai-nilai sofistik dalam berhaji. Maka nanti akan ada dibuat bukunya, ya, itu nanti akan dibagikan oleh Kementerian Agama kepada jemaah kita, dan ada e-book nantinya, dalam bentuk e-book juga akan di-share supaya orang mungkin tidak sempat baca, tapi dia melalui gadget atau Android yang dia miliki, dimanapun dia berada, dia bisa baca, kan itu, sehingga bisa memahami itu. Dan tentu, ya, kita berharap, ya, di samping dari manasik ini juga jemaah bisa menambah pengetahuan atau ilmu-ilmu fikih, ya. Dan sekarang sedang disusun namanya fikih haji taisir. Bagaimana fikih haji yang memberikan kemudahan dalam berhaji. Saya kira itu. Oke, Pak Kabid. Kemudian untuk tahun ini Kementerian Agama tetap untuk menerapkan tentang layanan fast track haji. Ya. Bisa Pak Kabid jelaskan tentang layanan ini, Pak Kabid? Ya, sesungguhnya Arab Saudi itu berharap, ya, makin banyak fast track atau mahkarut, ya, di Indonesia, gitu ya. Ini kan dimulai ketika di DKI Jakarta, ya, kemudian diikuti oleh Solo dan Surabaya, Jawa Timur, ya, baru 3 itu yang melakukan fast track, gitu ya. Fast track ini kan bagaimana ketika jemaah sudah masuk asrama haji, akan diberangkatkan,
tetapi dia sudah diproses seolah-olah proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi itu sudah berada di sini, gitu ya. Selesaikan semua, ya, diperiksa segala macamnya, lalu mereka masuk ke pesawat. Sehingga begitu jemaah kita masuk ke Makkah, ya, Jeddah atau ke Madinah, ya, mereka tidak lagi diproses imigrasi, tidak periksa lagi cek pasportnya segala macam, yang itu terkadang memakan waktu sampai 2 atau 3 jam. 2-3 jam. Coba kita bayangkan, kita berangkat dari sini lebih kurang 8 jam di pesawat dengan kondisi yang capek, ngantuk dan sebagainya. Tiba-tiba sampai sana harus diproses imigrasi lagi, ya, memakan waktu sampai 2-3 jam, dan itu sangat melelahkan, apalagi kalau sampai waktu tengah malam, gitu ya. Nah, itulah, maka kalau dengan adanya fast track ini akan membantu sekali kepada jemaah kita, ya. Begitu di sini sudah dilakukan proses fast track, imigrasi Arab Saudi sudah memeriksa segala macam, dan mereka langsung masuk ke pesawat, ya. Sampai sana tidak lagi ada pemeriksaan, langsung turun dari pesawat, mereka didorong masuk ke bus masing-masing, gitu. Meskipun kemarin evaluasi kita ada sedikit problem, ya, ada sedikit problem. Karena didorong turun dari pesawat langsung ke bus, ada yang terpisah suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya. Ya, itu saya kira biasalah dinamika. Nanti tahun ini bagaimana bisa disiasati, dan memang mereka merasa seperti terburu-buru jadi, ya, sehingga tidak ada waktu, ya. Mohon maaf, mereka ada yang mungkin mau ke toilet, gitu ya, segala macam, tidak ada waktu. Turun dari pesawat langsung didorong masuk ke bus, sehingga dibawa ke hotel. Jadi kemarin setelah diskusi kita ada wacana bagaimana ada waktu sekitar 30 menit, ya, jemaah itu diberi waktu untuk, ya, tadi itu mungkin ada hal-hal yang mau diselesaikan, nah, gitu. Jadi sesungguhnya fast track itu. Nah, yang kedua, kemarin saya juga bicara fast track di embarkasi Medan, Sumatera Utara, saya kira itu sangat penting, ya. Maka kemarin sudah disurvei oleh dari Kementerian Agama bagian transportasi, kemudian sudah disurvei oleh Kementerian Perhubungan, dan kita juga sudah melakukan studi banding, ya, dengan fast track Makarut fast track yang ada di Solo dan Surabaya. Ya, alhamdulillah lah, kita berharap supaya tahun ini bisa diberlakukan fast track di Sumatera Utara, gitu ya. Di samping juga kebutuhan itu, tentu Sumatera Utara ini kan kalau dari jalur pemberangkatan jemaah kan kita sudah di ujung, ya. Yang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Makassar kan melewati Sumatera Utara. Maka kalau ada yang sakit atau ada yang macam misalnya secara tidak layak diterbangkan, itu diturunkan di Bandara Kuala Namu, ya, istilahnya lupa saya, technical landing, ya, technical landing, ya, itu diturunkan. Kalau sakit dirawat, baru setelah itu kalau layak, ya, baru dia ikut diterbangkan. Nah, persoalannya kalau dia berasal dari embarkasi yang sudah melaksanakan fast track, ya, maka dia harus dikembalikan lagi ke embarkasi awalnya yang sudah menerapkan fast track. Kan kasihan jemaah itu, harus dikembalikan misalnya ke Surabaya lagi, ya kan, ya, beberapa jam berangkat lagi, gitu. Nah, ini kalau misalnya di Sumatera Utara sudah ada fast track, mereka cukup di sini lagi diulang, ya, karena orang yang kalau sudah fast track itu sudah dianggap mereka sudah sampai ke Arab Saudi. Nah, itu problemnya, gitu. Begitu di sini selesai, dia masuk, diperiksa oleh imigrasi Arab Saudi, selesai, dia harus masuk pesawat, dan masuk pesawat itu dianggap dia sudah sampai di Arab Saudi. Nah, jadi kalau ada yang turun sebelum sampai, itu harus diproses dari awal lagi. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah, kita berdoa lah, ya, supaya fast track bisa. Tinggal kita nanti melihat bagaimana kesiapan gedung dan tempat. Itu nanti yang mensurvei biasanya dari Arab Saudi, dan pihak ketiganya itu nanti yang menyiapkan semua, itu mereka yang menunjuknya, gitu. Oke. Baik, Pak Kabid, ini yang terakhir, Pak Kabid, mungkin ada pesan dan juga harapan kepada jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya, kita berharap haji ini lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Ya. Tetapi memang ada anekdot yang mengatakan, ya, bahwa kalau tidak ada masalah bukan haji namanya. Gitu, ya. Artinya ada saja nanti pasti hal-hal yang terjadi,
yang kita berharap itu tidak sampai mengganggu lah ya kenyamanan, keamanan jemaah kita gitu ya. Karena apa? Ya namanya memberangkatkan sedemikian banyak orang, berkumpulnya banyak orang, kemudian tempat yang tersedia tetap segitu juga ya kan, bahkan di Musdalifah itu semakin sempit ruangnya karena sudah dibangun toilet di situ ya. Maka kemarin tahun 2023 kan sempat terjadi tuh ya, yang di Musdalifah itu terjadi ya crowded lah, sehingga ada jemaah yang tertahan sampai siang ya, yang di situ tidak disiapkan makan, tidak disiapkan minum ya, akhirnya ya banyak menimbulkan masalah. Lalu pada tahun 2024 mengatasi itu ya, pemerintah mengantisipasinya dengan melakukan skema murur ya, sekitar 50.000 jemaah kita itu dimasukkan kepada skema murur, yaitu orang-orang yang lansia, risti dan pendamping ya, dan itu alhamdulillah 2024 tidak ada persoalan di Musdalifah gitu. Tetapi ada lagi muncul persoalan di Mina gitu ya. Di Mina dengan tambahan kuota jemaah menjadi 241 ya, dari 221.000, akhirnya di Mina itu mengalami kepadatan. Itu yang saya maksud, tempatnya tidak bertambah, jemaahnya semakin banyak, ya akhirnya yang terjadi tuh ya, hukum alamnya begitu kan, tempat tidak bertambah, orangnya semakin bertambah, berarti mengalami kepadatan ya. Nah itulah, maka pemerintah juga sudah mengantisipasi itu dengan berbagai diskusi, ingin menerapkan skema tanazul. Ya, skema tanazul itu ya bagaimana nanti ada beberapa orang dengan kriteria tertentu itu tidak ke Mina, dari Arafah langsung didorong kembali ke hotel ya, tetapi juga harus diperhitungkan di sana kesiapannya. Karena biasanya kalau kita melaksanakan haji itu kan dari Wukuf ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, hotel-hotel itu kosong, airnya nggak jalan, listriknya nggak hidup. Nah, begitu. Jadi selama ini kan ada orang-orang yang melakukan tanazul secara pribadi, ya. Dia balik dari Mina langsung ke hotel, dia bingung sampai sana nggak ada air, nggak ada listrik, gitulah kira-kira kan. Nah ini juga harus dipersiapkan nanti kalau skema tanazul ini dilaksanakan, makannya di sana siapa yang menyiapkan. Jadi harapan kita kepada jemaah haji Indonesia ya, khususnya Sumatera Utara, pemerintah dipastikan ingin memberikan yang terbaik, memberikan kenyamanan, rasa aman. Oleh karena itu ikutilah dan patuhilah ya aturan-aturan apa yang sudah disiapkan, ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, agar semua bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian tetap menjaga kesehatan ya, berolahraga ringan dan perbanyak minum air putih, kurangi makanan-makanan yang berlemak ya, santan atau goreng-gorengan ya. Kemudian nanti di sana pandai-pandailah mengatur waktu ketika beribadah ya, jangan memaksakan yang sifatnya sunnah-sunnah tetapi akhirnya nanti berdampak pada ketika pelaksanaan yang wajib ataupun yang rukun, yaitu wukuf di Arafah. Ya intinya kami berdoa ya, kita berharap dalam waktu yang tidak lama lagi ini 1 Mei sudah masuk asrama secara nasional, tanggal 2 Mei itu sudah diberangkatkan jemaah haji kita. Saya kira waktunya sudah tidak terlalu lama ya, oleh karena itu kepada seluruh jemaah calon haji mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, banyak sekali lagi belajar ya, dan juga menjaga kesehatan. Itu saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Kabid penyelenggara haji dan umroh atas kesempatan yang baik ini. Semoga podcast talk hari ini bermanfaat khususnya bagi jemaah calon haji kita, dan tentunya kita sama-sama berharap agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Terima kasih Pak Kabid, sukses selalu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kajian religi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kabid penyelenggara haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Zulkifli Sitorus. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, dan kita sama-sama berdoa dan berharap semoga
penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.